Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Begonia Lovers dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sesuai tema hari ini, saya mau membagikan pengalaman saya yang saya kemas ke dalam beberapa teknik yang sangat sederhana dan sangat simpel, yaitu teknik merawat begonia yang paling simpel tetapi efektif dan efisien. No ribet-ribet. Mengapa efektif? Karena sudah saya buktikan begonia saya bisa subur dengan teknik ini. Dan mengapa efisien? Karena hemat waktu, hemat tenaga, dan juga yang pasti hemat uang ya teman-teman. Jadi spesial ya video kali ini buat teman-teman yang selalu gagal merawat begonia ataupun masih pemula ya teman-teman. Khususnya begonia hibrid dan lebih khusus lagi untuk teman-teman yang tinggal di dataran sedang yang mengaku cukup sulit untuk merawat begonia di dataran sedang yang beriklimnya lumayan panas dan musimnya hujan panas itu tidak beraturan atau cuacanya ekstrim ya teman-teman. Nah, lanjut pertanyaannya, apakah merawat begonia itu ribet? Nah, jawabannya teman-teman iya ribet bagi teman-teman yang belum menguasai tekniknya atau ilmunya ya teman-teman. Memang kalau dalam hal apapun, kalau kita tidak menguasai tekniknya, apa-apa cuma pakai feeling, itu pasti bakalan kacau ya teman-teman. Kecuali jika kita jam terbangnya sudah tinggi, artinya kita sudah berpengalaman, udah lama pengalaman, terus sudah menemukan tekniknya, sudah menguasai ilmunya, terus kemudian dipraktekkan terus-menerus setiap hari, itu oke lah pakai feeling ya, pakai feeling dikit karena kita ya udah dapat feelingnya, udah kuasai tekniknya. Nah, latar belakang saya membuat video ini teman-teman karena setiap hari itu saya membaca di grup-grup begonia banyak yang mengeluh kapok ya, saya kapok merawat begonia, kok selalu mati, kok selalu busuk, rontok satu persatu, dan akhirnya modar alias mati ujung-ujungnya ya teman-teman. Walaupun bisa saya pastikan kapoknya begonia lovers itu paling bertahannya hanya 1 bulan. Ya, ayo, paling setelah 1 bulan kapok, lihat-lihat lagi iklan orang jual begonia yang cantik-cantik, yang menor-menor, pasti beli lagi, ya kan? Beli lagi dan beli lagi walaupun selalu mati. Ayo ngaku bener, apa bener banget? Ya bukan menghakimi teman-teman ya, karena itu pengalaman saya sendiri juga, karena di waktu setahun 2 tahun lalu, di saat saya masih mula-mula menyukai orang-orang tuh lagi booming sama aglonema, saya mulai tertarik dengan begonia, apalagi yang hibrid, yang menor-menor, biasa lah ya emak-emak kalau lihat yang menor-menor itu susah nahannya ya teman-teman. Sehingga saya membuat video ini, itu latar belakangnya teman-teman. Nah, video ini juga mengapa saya bilang spesial, karena teknik yang akan saya bagikan ini cocok juga untuk teman-teman yang tidak punya banyak waktu untuk merawat begonia. Dan bisa juga dipraktekkan ke tanaman hias lainnya, karena sangat praktis seperti yang saya bilang tadi, efektif dan efisien, nggak diribet-ribetin. Oke, langsung saja ya teman-teman, mempersingkat durasi, kita simak 7 teknik merawat begonia anti ribet, paling praktis, efisien, pastikan jangan di-skip agar teman-teman bisa memahami langkah-langkahnya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan di-subscribe ya teman-teman, jangan lupa juga tombol like-nya. Sambil kita saksikan dulu intro cantik berikut ini. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 Oke guys, teman-teman, langsung kita ke teknik yang pertama ya teman-teman. Seperti yang sudah disaksikan di slide tadi, teknik yang pertama yaitu meracik media tanam yang bernutrisi tinggi. Yang bernutrisi tinggi artinya yang bergizi ya teman-teman. Pada dasarnya, pada umumnya begonia ini cocok dengan media tanam apa saja, termasuk tanah gembur atau tanah subur atau tanah kebun ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mau ribet, artinya tidak mau bolak-balik memupuk, tidak mau bolak-balik ganti media tanam, teman-teman, dari awal itu tekniknya kita racik media tanam yang bergizi, bernutrisi. Seperti apa yang bergizi itu?
yang bergizi itu otomatis dia terdiri lebih dari 2 bahan ya teman-teman, karena selain kita memperhatikan aerasi atau porositas dari media tanam tersebut, kita juga mengutamakan kandungan nutrisi yang lengkap dari media tanam yang kita racik. Nah, kalau teman-teman sudah dari awal meracik media tanam yang bernutrisi, maka media tanam ini bisa mensuplai nutrisi ke begonia dari dia ukuran anakan sampai ukuran jumbo ya teman-teman. Kira-kira teman-teman hanya cukup mengganti media tanam yang bernutrisi ini paling cepat itu 7-8 bulan sekali, dan paling lama itu setahun sekali. Nah, gimana teman-teman, tidak ribet kan? Jadi dalam 1 tahun jika teman-teman menggunakan dari awal meracik media tanam yang bernutrisi tinggi ini, dalam 1 tahun begonia anakan seperti ini bisa bertumbuh sampai seperti ini, bahkan kurang dari setahun ya teman-teman. 9 bulan dia cepat pertumbuhannya, tanpa pupuk rutin ya teman-teman. Jadi gimana, praktis kan? Nah, kalau teman-teman nggak percaya silakan dicoba sendiri ya teman-teman. Nah, bagaimana racikan media tanam yang bergizi ini, yang bernutrisi ini, sudah banyak saya sharing di video-video saya sebelumnya. Salah satunya di video saya yang ini, nanti saya kasih linknya di atas, teman-teman bisa menontonnya kembali. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin nomor 2. Poin yang kedua sesuai di slide tadi, yaitu pemupukan. Nah, kalau teman-teman ingat yang saya bilang di poin pertama tadi, kalau medianya sudah bernutrisi kita tidak perlu rutin memupuk. Tapi kalaupun teman-teman masih ingin memupuk begonia ini agar mungkin tambah menor atau tambah lebih cepat lagi pertumbuhannya atau lebih cepat lagi rimbun dan lebih sehat, ada kok tekniknya memupuk yang anti ribet dan tidak bolak-balik, tidak perlu rutin harus seminggu sekali, harus bulan sekali, apalagi seminggu sekali ya teman-teman. Cukup 6 bulan sekali. Nah, apa itu? Sebenarnya pupuk ini sudah saya jelaskan panjang kali lebar di video saya yang ini. Nah, dari jenis pupuknya, cara aplikasinya, pupuk-pupuk apa saja yang harus setengah dosis, itu sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Silakan teman-teman menontonnya kembali. Di sini saya hanya akan mengambil intinya saja. Jadi pupuk yang tidak ribet ini yang hanya perlu teman-teman aplikasikan 6 bulan sekali adalah pertama, pupuk kandang. Pupuk kandang apa saja teman-teman bisa teman-teman campurkan sedari awal meracik media tanam. Bisa juga teman-teman jadikan topping, baik pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, pupuk kandang sapi ya teman-teman. Itu sudah sangat cukup membuat begonia ini subur bertahan 6 bulan ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sudah sibuk bekerja, mengurus keluarga dan lain, mungkin sangat ribet kan kalau setiap minggu harus dipupuk sama POC dan lain-lain. Nanti kalau tidak mau ribet, yaitu pupuk kandang yang pertama ya. Dan yang kedua, pupuk slow release ya teman-teman, pupuk slow release. Pupuk slow release ini juga sama seperti salah satu mereknya itu Dekastar, Osmocot, itu sama aja ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan juga sama 6 bulan sekali. Untuk detailnya di video saya yang tadi itu silakan ditonton kembali. Nah, yang ketiga ini tips dari pengalaman juga ya teman-teman. Setiap 6 bulan sekali juga teman-teman bisa tambahkan topping humus daun bambu ya teman-teman. Hanya ditaburkan, sangat praktis, tidak ribet. Dan biasanya begonia sangat suka, sangat menyukai kandungan kalium dan fosfor yang tinggi di dalam daun bambu ini ya, andam daun bambu atau humus daun bambu yang sudah lapuk. Nah, itu dia ya teman-teman. Silahkan dicoba sendiri dan kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, selanjutnya poin yang ketiga teman-teman sudah baca di slide tadi. Apa itu? Nah, media tanam udah, pupuk udah. Poin yang ketiga yaitu penempatan ya teman-teman. Dari keseluruhan teknik praktis merawat begonia ini, penempatan ini adalah termasuk yang paling penting ya teman-teman. Mengapa saya bilang yang paling penting? Karena kalau penempatan teman-teman salah, biarpun media tanamnya sudah bagus, pupuknya sudah berkualitas, pupuknya mungkin yang mewah juga, sudah dimanjakan begonianya, tapi tetap begonianya tidak akan subur jika penempatannya salah. Bahkan bisa mengakibatkan begonia ini mati teman-teman ya. Mengapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya kita to the point aja ya teman-teman, bahwa begonia itu sudah umum tahu dia menyukai
begonia lovers itu sudah pada tahu bahwa begonia menyukai tempat yang teduh tetapi terang. Nah, mau saya garis bawahi di sini kata teduh. Mengapa teman-teman? Kata teduh saya garis bawahi karena yang saya amati kegagalan dari begonia lovers baik yang pemula atau yang sudah lama namun terus-menerus gagal, selain di poin penyiraman, dia juga salah di poin penempatan, di teknik penempatannya teman-teman. Karena apa? Karena kata teduh tadi. Kebanyakan teman-teman begonia lovers itu salah paham dengan kata teduh. Mentang-mentang begonia tidak suka matahari langsung, ya karena memang dia tidak bisa kena matahari langsung berlebihan karena dapat mengakibatkan daunnya gosong, maka teman-teman menempatkannya di teras bagian sudut atau bagian belakang. Masih di teras yang menurut kita sudah cukup terang, tapi ternyata untuk begonia itu sendiri tidak cukup terang ya teman-teman. Nah, ini pengalaman pribadi saya teman-teman, bagaimana kita mengetahui bahwa penempatan itu tidak cukup terang atau begonia ini kurang mendapat sinar matahari yang tersebar, padahal menurut kita itu sudah cukup terang. Nah, saya kasih contohnya ya teman-teman, sekalian saya berbagi pengalaman. Ini contoh ini contohnya ya teman-teman, ini adalah begonia rex violet atau nama ilmiahnya Brevierimosa ya, Brevierimosa. Nah, ini juga sering menjadi banyak teman-teman yang belum berhasil ya teman-teman. Saya juga baru-baru ini berhasil merawat ini. Ini bahkan indukannya sudah mati teman-teman. Ini anakan yang sudah mulai membesar. Mengapa teman-teman dia mati? Ini karena salah penempatan. Tadinya saya tempatkan di teras sudut bagian sana teman-teman. Coba kamera ngambil. Nah, di sudut seperti itu teman-teman ada naungan, masih cukup terang menurut saya, tapi ternyata dia masih, untuk begonia ini sendiri dia tidak cukup terang, dia tidak cukup mendapat sinar matahari untuk berfotosintesis teman-teman. Bagaimana ciri-ciri begonia yang penempatannya kurang terang teman-teman? Bagaimana cara mengetahuinya? Saya kasih tipsnya. Yang pertama itu daun barunya lama sekali tumbuh teman-teman. Daun baru lama sekali tumbuh. Nah, kalau 1 bulan begonia itu tumbuh daun barunya cuma 1, itu tidak normal ya teman-teman. Sekalipun yang jenis-jenis tertentu macam Graham Bali atau Super Red itu memang agak lambat pertumbuhannya, tapi kalau sebulan cuma 1 daun itu tidak normal. Nah, yang kedua teman-teman itu daun lama banget membesar, belum sempat besar dia udah rontok. Nah, itu ciri khas banget ya teman-teman, ciri khas bahwa teman-teman penyiramannya sudah tidak sering tetapi kok tetap rontok. Itu ciri khas dari penempatannya kurang pas atau kurang cahaya yang tersebar atau pendeknya itu kurang terang ya teman-teman. Ini saya contohkan ketika saya pindahkan ke tempat yang lebih terang, masih di dalam teras tetapi agak saya pindahkan lebih ke depan, itu daun barunya berebut untuk tumbuh teman-teman. Saya hitung ya daun barunya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya teman-teman untuk 2 pohon. Jadi sekitar 6 daun untuk 1 pohon. Padahal waktu di belakang itu, di sudut sana, dia bahkan indukannya busuk ya teman-teman. Setelah rontok habis busuk. Jadi gimana dia mau rimbun? Gimana dia mau rimbun ya? Daun 1 ini aja susah bertahannya, terus daun barunya lama. Ya begitu ya teman-teman pengalaman saya. Jadi segera teman-teman amati ya teman-teman, mengapa dia daun lamanya itu lambat membesar dan cepat rontok, kemudian daun barunya lambat untuk bertambah. Itu disebabkan karena proses fotosintesisnya tidak berjalan dengan maksimal ya teman-teman. Seperti kita ketahui bersama, fotosintesis itu proses memasak makanan. Jadi dia nggak bisa makan teman-teman, ataupun bisa makan tapi kurang maksimal. Jadi tidak bisa memasak makanannya sendiri karena kurangnya cahaya yang tersebar. Jadi teman-teman amati aja kalau ciri-cirinya di poin yang saya bagikan tadi, di ciri-ciri yang ke-1, ke-2, ke-3, teman-teman bisa memindahkan ke tempat yang lebih terang. Jadi intinya dari penjabaran saya tadi ya teman-teman, teknik yang ketiga ini begonia harus di tempat yang teduh tetapi terang. Poin terangnya juga jangan dilupakan.
Jadi terang menurut begonia bukan terang menurut kita ya teman-teman. Jika teman-teman amati ciri-cirinya seperti yang saya jelaskan tadi, maka segera pindahkan ke tempat yang lebih terang dan teman-teman akan melihat dia tumbuh lebih baik dan lebih subur. Tetapi kalau teman-teman mau tempatkan di luar ruangan juga bisa, tetapi ada peneduhnya. Nah, poin yang keempat, Bunda-bunda sudah baca tadi di slide, yaitu mengenai anti hama. Nah, setelah melewati percobaan yang panjang ya teman-teman, saya coba satu persatu anti hama itu ternyata begonia ini sebagian besar 90% begonia apalagi yang hibrid itu tidak kuat dengan anti hama yang terlalu rutin dan terlalu berlebihan ya teman-teman. Saya kasih rahasianya ya teman-teman. Sebenarnya bagi kita yang merawat begonia di tempat yang ideal, misalnya di greenhouse atau di perumahan yang seperti ini, nggak perlu greenhouse ya, di teras ini, di perumahan, itu jarang ada hama ya teman-teman, jarang. Kecuali musim-musimnya, misalnya musim hujan, karena terlalu teduh, bukan terlalu teduh, maksudnya terlalu lembab, jadi pertumbuhan jamur menjadi cepat. Tetapi kalau musim panas, tidak perlu kita aplikasikan anti hama terlalu rutin. Cukup ya teman-teman, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu cukup ya teman-teman. Tidak perlu setiap minggu. Justru kalau dari pengalaman saya, ketika saya mengaplikasikan anti hama itu setiap minggu, malah hamanya berdatangan dan malah jadi kebal ya teman-teman. Jadi kebal, kemudian daunnya menjadi kusam karena begonia ini tidak tahan dengan mungkin dia tidak tahan dengan kandungan kimia yang terlalu keras di anti hama tersebut ya teman-teman. Yang kedua, kalau kita mau rutinkan anti hama itu bisa juga sebulan sekali cukup ya teman-teman, tidak perlu seminggu sekali. Jadi sangat praktis ya teman-teman. Justru menjadi tidak praktis kalau teman-teman aplikasikan setiap minggu, sudah tidak praktis dan berdampak negatif juga bagi begonianya. Yang kedua yaitu untuk anti hama ini teman-teman gunakan setengah dosis dari dosis yang dianjurkan ya teman-teman, karena beberapa begonia yang daunnya dekoratif itu sangat sensitif dengan kandungan kimia di anti hama karena dia berbulu seperti ini ya teman-teman. Rahasianya itu kalau anti hama itu bakalan datang kalau tempat kita dekat dengan tanaman hortikultura teman-teman. Apa saja tanaman hortikultura itu seperti padi-padian, sayur-sayuran, cabai, atau teman-teman di rumah menanam sayur-sayuran, cabai. Nah itu baru teman-teman harus mau tidak mau setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali mengaplikasikan anti hama, karena hama ini lebih suka yang tanaman-tanaman hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, cabai-cabean, tomat, bawang gitu ya teman-teman. Kalau ke tanaman hias, apalagi kita di perumahan itu enggak ya teman-teman, kecuali tetangga-tetangga kita nanam yang begitu ya mau tidak mau banyak hamanya teman-teman, harus kita aplikasikan anti hama. Ya itu tadi ya poin pentingnya. Yang pertama, jangan terlalu rutin, aplikasikan saja ketika musim hujan, aplikasikan rutin ketika musim hujan atau tempat teman-teman dekat dengan tanaman hortikultura ataupun sudah mulai ada gejala. Dan poin yang kedua yaitu aplikasikan setengah dari dosis yang dianjurkan. Bagaimana teman-teman tidak ribet kan? Karena justru begonia ini tidak suka yang terlalu rutin. Jadi sangat praktis, tidak ribet dan efisien. Teknik yang kelima. Yang kelima ini saya gabungkan dua pokok bahasan, yaitu pruning dan semai daun ya teman-teman. Sebenarnya saya juga mempelajari semai daun itu baru sekarang ini, karena saya beranggapan saya bukan petani ya teman-teman, bukan petani, saya hanya pencinta aja kan. Jadi saya kurang suka mempruning daun terlalu berlebihan. Nah, tetapi pruning ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Kalau memang teman-teman lihat kayak ini daunnya sudah rusak seperti ini, itu sudah tidak bermanfaat bagi tanaman itu sendiri, dia tidak bisa melakukan fotosintesis, jadi dibuang aja. Nah, gimana tipsnya biar praktis? Teman-teman nggak perlu membuat jadwal, misalnya harus setiap minggu di pruning, itu teman-teman bakalan merasa ribet. Biar nggak ribet, praktis, efisien, itu misalnya teman-teman mau berangkat kerja, lihat ada yang kering, petik aja langsung di pruning. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau saya kasih tipsnya seperti itu. Atau teman-teman lagi nyantai atau sambil lewat mau ke warung atau mau kemana, lihat ada yang kering, petik aja langsung kalau daunnya masih agak bagus, langsung aja ditancepin di
pot-pot numpang gitu ya teman-teman. Jadi biar dia tumbuh lagi. Jadi praktisnya gimana? Jika dia tumbuh lagi, walaupun kita bukan petani, ya misalnya dia mati kena hama atau gimana, itu kita ada cadangannya. Ini saya kasih contoh ya teman-teman. Saya kasih contoh ini. Saya kalau sambil lewat, saya petik aja daun yang udah rusak, ini udah kering ujung-ujungnya. Langsung saya tancepin aja ke pot tanaman lain. Ini tanaman kaladium, kebetulan pakai media tanam lumut. Ini dia tumbuh loh teman-teman. Jadi kita jadi punya banyak stok ya. Jadi kita punya stok untuk ID yang ini. Tuh, tumbuh ya teman-teman. Nanti untuk semai daun nanti saya bikin video yang tersendiri ya. Dengan cara apa yang berhasil di saya ala FG Flowers. Oke, jadi itu ya teman-teman. Tidak perlu ribet-ribet, jangan diribet-ribetin malah ya. Begonia suka yang praktis. Oke. Nah, yang keenam ya teman-teman, sesuai di slide tadi ya teman-teman, mau tidak mau harus belajar mengamati. Nah, mengamati ini jadi akan teman-teman dapatkan dari seberapa sering pengalaman ya teman-teman. Ini menyangkut jam terbang. Jadi kalau teman-teman sering, jangan kapok, terus belajar, itu teman-teman akan sampai di titik teman-teman sudah mahir dalam mengamati. Tetapi di awal-awalnya harus belajar. Mengamati ini dalam arti kayak seperti yang saya contohkan tadi, kalau kok pertumbuhannya lambat, kalau teman-teman lihat media tanamnya udah bagus, penyiramannya udah benar, oh berarti penempatannya mungkin salah, teman-teman bisa coba pindahin ke depan. Dari situ teman-teman akan menjadi mahir untuk mengamati, itu kuncinya dalam merawat begonia. Nah, yang ketujuh ini yang juga paling banyak ditanyakan oleh para begonia lovers, padahal sebenarnya nggak ribet ya teman-teman, yaitu tentang penyiraman. Nah, rahasianya ya teman-teman, begonia ini sebenarnya tanaman hias yang paling mudah. Mengapa saya bilang mudah? Kalau teman-teman tahu ya rahasianya, begonia ini tahan kering sesaat ya teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman bolak-balik nyiram setiap hari, apalagi disiram setiap hari malah dia mati ya teman-teman. Jadi justru begonia ini sangat tidak ribet perawatannya dalam hal penyiraman. Istilahnya itu kalau orang yang sudah mahir, istilahnya mereka bilang siramnya lupa-lupa ingat ya. Tapi maksudnya dalam jangan salah kaprah, lupa-lupa ingat, jangan sampai dehidrasi juga. Kalau dehidrasi dia juga tidak sehat ya tumbuhannya. Jadi siram lupa-lupa ingat maksudnya sudah saya jelaskan detail itu di banyak video, teman-teman bisa nonton lagi di video saya yang ini atau yang ini, itu sudah saya bagikan cara-cara teknik penyiramannya. Nanti akan saya bagikan juga. Kalau teman-teman mau cara prakteknya, intinya disiram kalau sudah ada satu daun yang layu. Jadi mendingan dia kering sesaat. Begonia ini tidak akan mati ya teman-teman. Kalau kering dia mungkin daunnya bisa angus, tetapi dia tahan, tidak akan mati. Dibanding teman-teman siramnya terlalu berlebihan, karena batangnya itu air, dia gampang sekali membusuk dan akarnya cepat busuk ya, karena akarnya sangat halus ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman 7 teknik merawat begonia yang simple, praktis, efisien, tetapi efektif, karena sudah saya praktekkan sendiri teman-teman. Tidak perlu ribet, dan yang bikin ribet sebenarnya kita sendiri ya. Jadi jangan diribet-ribetin. Jadi jangan pernah kapok merawat begonia. Bagaimana supaya mahir, teman-teman hanya perlu mencoba dan mencobanya lagi sambil nonton channel saya, biar teman-teman lebih cepat menjadi mahir dan tidak banyak keluar uang ya seperti saya yang dahulu. Karena dulu saya belum ketemu channel yang membahas secara detail merawat begonia ini. Nah teman-teman enak karena saya sudah membagikan semua pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya sendiri. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan, apalagi yang sudah skip. Terima kasih banyak. Salam satu hobi. Semoga sukses berhasil merawat begonianya.